Kayak membangkitkan lagi, kayak seni cukil kayu ini, biar bisa berkembang lagi, terutama di Bali. Saya mengangkat tentang wanita, khususnya karena saya tinggal di Bali, tentang wanita Bali, baik itu kehidupannya, kepribadiannya, atau pergaulannya. Seperti di sini itu tari topeng yang untuk muput upacara. Saya juga nari itu topeng keras, dan semua karya saya ini mengenai budaya Bali dan semua hubungan antara manusia dan alam. Hari ini saya menampilkan sekitar 20-an lukisan yang dimana warna-warnanya mix warna. Jadi Emansipasi wanita kini kian merambah ke segala bidang, termasuk dunia seni rupa. Bukti nyata terlihat dari sebuah pameran istimewa yang menghadirkan karya 4 seniman perempuan lintas generasi. Mereka menamakan diri Sri Kandi, simbol kekuatan dan keberanian perempuan yang kali ini menampilkan karya-karya spektakuler dalam pameran bertajuk Rupanjali, Sayap yang Tak Terlihat. Pameran resmi dibuka pada Sabtu 27 September 2025 di Ubud Diary Gallery dan akan berlangsung hingga 27 Oktober 2025. Pameran ini bukan sekedar perayaan estetika, melainkan juga refleksi tentang peran perempuan dalam seni dan kehidupan. Tema Rupanjali yang berasal dari bahasa Sanskerta berarti persembahan rupa, yakni doa yang diwujudkan dalam warna dan bentuk. Adapun frase sayap yang tak terlihat menggambarkan kekuatan batin, keberanian dan mimpi yang melampaui batas. Melalui karya-karya ini, pengunjung diajak bukan hanya sekedar melihat lukisan, melainkan merasakannya sebagai pengalaman batinnya. Kurator pameran Arika Dia menyampaikan apresiasinya terhadap 4 anggota Sri Kandi ini. Menurutnya, meski sebagian besar lahir pada era baby boomer dan generasi X, yakni sekitar tahun 60 hingga 70-an, mereka tetap eksis dan relevan dengan perkembangan seni masa kini. Banyak perempuan yang terbebani peran sebagai ibu rumah tangga maupun istri, sehingga sulit mengekspresikan diri. Namun 4 seniman ini berhasil membuktikan sebaliknya. Mereka tetap konsisten berkarya, menyiapkan semua dengan semangat simbiosis mutualisme dan tetap hadir di era modern seperti sekarang. Saya sangat mengapresiasi terhadap pameran keempat seniman yang disebut Sri Kandi ini, karena mereka termasuk senior ya. Mereka tuh lahir dalam era yang sekarang kan era yang kekinian, yang Gen Z atau yang kemarin itu, yang sekarang ini, yang generasi 4 Sri Kandi ini, mereka lahir di generasi baby boomer atau Gen X, yaitu sekitar tahun 1960 sampai 1970-an. Jadi cukup senior saya pikir. Dan itu merupakan suatu suatu yang bukti bahwa mereka tuh tetap eksis. Memang mereka dalam keseharian mereka itu seorang ibu sekaligus menghapus stereotip perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri, itu tidak mudah, sangat berat. Ini mereka 4 ini tetap eksis, hadir dalam berkarya. Walau kemarin itu anggap saja jeda, hiatus, tapi mereka akhirnya tetap ada membuktikan atau mengekspresikan diri dalam sayap yang tak terlihat ini. Pameran ini menghadirkan 4 gaya yang berbeda namun menyatu dalam harmoni. Sebut saja Megasari, seniman asal Tabanan ini adalah lulusan ISI Yogyakarta dengan spesialisasi seni grafis, terutama teknik cetak cukil kayu. Dalam pameran ini, Mega menghadirkan karya cetak kayu dengan sentuhan budaya khas Bali. Ia mengakui teknik cukil kayu yang ditekuninya sejak lama jarang diminati. Lewat ketekunannya, Mega berupaya menghidupkan kembali seni grafis tradisi dalam balutan kontemporer. Jadi kita sket dulu, kemudian kita cukil dengan
dengan pisau tajam, pisau yang kecil khusus itu pisaunya. Kemudian baru kita roll sama warna, kemudian kita cetak. Jadi untuk berikutnya kita cukil lagi. Jadi berapa kali kita mau warna, misalnya 7 warna, berarti 7 warna kita mencukil itu. Kadang-kadang ada yang bikin teknik beda. Jadi setiap setiap warna dia punya kayu sendiri. Jadi warna merah dia punya sendiri, warna hitam punya sendiri. Tapi kalau teknik saya namanya cetak habis ini. Jadi satu kayu itu habis untuk semua warna. Ciri khas dari Anggota Srikandi kedua adalah Nimade Kurniati Andika. Lulusan ISI Denpasar ini kini berprofesi sebagai guru, namun konsisten menghadirkan karya-karya yang menyuarakan suara perempuan, khususnya perempuan Bali. Karyanya menjadi representasi pergulatan batin sekaligus kekuatan perempuan dalam menghadapi realitas sosial. Karya-karya saya lebih berkonsep pada tentang kehidupan wanita, baik itu tentang pengalaman pribadinya, tentang kehidupannya, tentang tubuhnya, dan lain-lain sebagainya yang menyangkut tentang perempuan, saya tuangkan ke dalam karya seni lukis saya. Di mana dalam penggambarannya atau pelukisannya lebih bentuk-bentuk dari wanita tersebut saya ubah atau saya deformasikan dengan penggunaan warna-warna yang cenderung cerah. Jadi di sini lebih ke konsepnya itu adalah saya mengangkat tentang wanita, khususnya karena saya tinggal di Bali, tentang wanita Bali, baik itu kehidupannya, kepribadiannya, atau pergaulannya. Kan berarti nyata apa yang saya... Srikandi selanjutnya adalah Neni Sulistiawati. Berbeda dengan lainnya, Neni berasal dari Salatiga, Jawa Tengah, namun sejak 2012 menetap dan berkarya di Bali. Gaya ekspresionis naturalisnya banyak merekam alam dan budaya Bali. Ketertarikannya pada topeng Bali membuat Nani menampilkan sisi unik, yakni perpaduan antara seni rupa dan seni pertunjukan tradisi. Bahkan ia mahir menarikan topeng untuk upacara keagamaan di Bali. Semua lukisan saya itu apa yang saya alami. Jadi yang saya alami dalam kehidupan saya, terutama di Bali ini, saya tuangkan di kanvas. Di kanvas, di kertas, dengan media macam-macam. Ada watercolor, ada oil, pastel, dan akrilik. Sementara Desire Suwamba adalah seniman asal Kelungkung yang merupakan lulusan program studi seni rupa Universitas Udayana jurusan grafis. Karya-karyanya bercorak naif dekoratif, menghadirkan harmoni antara flora, fauna, dan manusia. Lewat gayanya yang polos namun syarat makna, Desire mengajak penikmat seni merasakan keceriaan sederhana dalam kehidupan. Di sini lukisan saya menggambarkan kebun bunga. Jadi di pameran hari ini saya menampilkan sekitar 20-an lukisan yang dimana warna-warnanya mix warna, jadi banyak campuran warna, banyak warna, dan mencerminkan seperti kebahagiaan, juga kesenangan dan kegembiraan, ya seperti itulah yang nyatakan dibuka secara resmi. Pameran ini juga mendapat apresiasi dari anggota DPRD Gianyar, Minyoman Eti Yuliastuti, yang hadir sekaligus membuka acara. Ia menyatakan kekagumannya pada 4 seniman perempuan yang mampu berkarya di sela-sela kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Yang Niki sangat mengapresiasi sekali Niki adanya perempuan yang bisa berkarya di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Maksudnya jadi ibu juga, tapi masih bisa berkarya menciptakan karya seni lukisan yang sangat indah Niki. Yang sebagai perempuan pasti akan selalu mendukung Srikandi yang maju Niki, dengan emansipasi wanita yang berharap Niki wanita lebih banyak berkarya sehingga tetap bisa berdiri sejajar dengan laki-laki. Acara pembukaan juga semakin meriah dengan penampilan joget bumbung, tarian rakyat yang penuh keceriaan.
Kehadiran seni pertunjukan ini menghadirkan nuansa akrab sekaligus memperkuat pesan bahwa seni adalah ruang kebersamaan tanpa sekat gender maupun generasi. Lebih dari sekedar pameran, Rupanjali Sayap yang tak terlihat menjadi ruang kontemplasi bagi penikmat seni. Setiap karya yang terpajang membawa pesan personal sekaligus universal, baik tentang perempuan, budaya, alam, dan kehidupan. Pameran ini membuktikan bahwa perempuan bukan hanya penjaga rumah tangga, tetapi juga mampu menghadirkan karya-karya monumental yang sejajar dengan seniman laki-laki. Keempat Sri Kandi ini dengan latar belakang dan teknik berbeda bersatu dalam satu semangat, yakni mengekspresikan jiwa lewat warna dan bentuk. Di tengah derasnya arus modernitas, mereka tampil sebagai teladan bahwa seni adalah medium tanpa batas usia, tanpa sekat gender, dan tanpa akhir untuk terus bereksplorasi. Pameran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sayap perempuan meski tak selalu terlihat, namun selalu ada membawa keberanian, mimpi, dan inspirasi bagi generasi mendatang. Kabar Bali Hits mengabarkan.